Ziggy Zaga, Ziggy to Zaga, Zig Zig to Zaza. Welcome to our family. Selamat pagi semuanya, kembali lagi di Biologi, bicara psikologi. Bersama saya Azra Gadis, di sini akan membersamai acara kita hari ini. Fenomena child free menjadi salah satu fenomena yang selagi marak-maraknya, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata. Namun, sebenarnya apa sih child free ini dan bagaimana pendapat orang-orang terkait fenomena ini? Di sini saya mengundang dua narasumber hebat. Di sebelah kiri saya ada Ibu Petir. Pagi Ibu Petir, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Zira, alhamdulillah kabar baik. Senang sekali bisa diundang Mbak Zira. Alhamdulillah. Lanjut, di sebelah kanan saya ada Mbak Gisata. Pagi Mbak, ada apa kabarnya ini? Selamat pagi Mbak Zira, alhamdulillah kabar baik. Semuanya alhamdulillah baik ya. Maka di sini lanjut ke Ibu Petir nih, mau bincang-bincang dulu. Gimana sih perjuangan Ibu Petir melahirkan anak kemudian membesarkan mereka semua ini? Iya, qadarullah ya Mbak Zira. Umi ini senang sekali punya anak-anak yang bisa dibilang lebih daripada kebanyakan ibu-ibu di luar sana gitu ya. Dan senang bisa berkembang sama anak-anak Umi gitu. Dan anak-anak Umi yang seperti itu menjadi suatu kelengkapan bahagia untuk Umi sama Abi. Seperti itu Mbak Zira. Masya Allah, keren sekali ya. Lanjut nih, mau ke Mbak Gisataf deh. Gimana nih Mbak, pernikahannya udah lumayan lama ya? Iya Mbak, alhamdulillah ya. Saya sama suami tuh udah menikah sekitar 5 tahun ya. Bahagia-bahagia aja sampai sekarang. Keren sekali. Lanjut lagi deh ke Ibu Petir. Ibu Petir pernah dengar soal child free gak sih? Terserah ya Mbak, ya pasti pernah dong pastinya Umi dengar itu. Cuman kalau memang dari Umi sendiri pastinya punya beda pandangan tentang itu. Cuman mungkin kalau dari yang memilih seperti itu mungkin ada faktor tertentu ya Mbak Zira. Baik, Ibu Petir. Kalau menurut Mbak Gisataf nih, seperti yang kita tahu, Mbak Gisataf nih terkenal banget kan dengan memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Itu gimana pandangan Mbak Gisataf sendiri? Waduh, aku sendiri sih udah denger banget ya kontroversi pilihan aku child free ini di Indonesia yang sangat gempar gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku yang punya salah satu faktor-faktor yang bikin aku nggak mau child free. Yang pertama adalah karena kan kalau misalnya kita punya anak, itu kita harus mempersiapkan banyak hal biar tumbuh kembangnya ini baik. Dan saya merasa aku dan suami itu kayak belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Terus juga ada masa lalu aku mempunyai ibu yang cukup narsistik gitu ya Mbak, yang membuat aku ngerasa kayak sifat tersebut turun ke aku. Jadi aku nggak mau anak aku ngerasain apa yang aku rasain dengan punya ibu yang narsistik gitu Mbak. Makanya aku memutuskan untuk tidak punya anak gitu. Berarti Mbak menerima ya pendapat orang-orang terkait kontroversi ini? Ya namanya juga perbedaan pendapat hal biasa, nggak apa-apa, iya. Kalau Ibu Petir sendiri gimana nih pendapatnya? Iya, kalau terkait soal itu ya sebenarnya Umi ini kagum banget dengan alasannya Mbak Gisa gitu. Cuman kalau memang dari Umi ya namanya menikah itu pasti ya punya anak ya, melanjutkan keturunan gitu. Dan kalau untuk soal kesiapan ya Umi dan Abi dulu juga belum sebaik semampu sekarang, tapi akhirnya bisa berkembang bersama, akhirnya membesarkan anak-anak yang menurut Umi hebat-hebat semua. Seperti itu Mbak Zira. Baik, apa Mbak Gisataf ada tambahan nih? Oke, hebat banget ya ini Ibu Petir ini gitu ya. Cuman kalau dari aku sendiri sebenarnya aku dan suami itu adalah orang yang cukup well planned gitu ya. Kita tuh selalu berusaha untuk mempersiapkan segala hal itu dari awal. Dan menurut saya dan menurut aku sendiri gitu ya, kayak kesiapan mempunyai anak kan banyak, harus finansial, psikologis, pendidikan, itu biayanya tuh cukup besar gitu. Dan tidak hanya cuma biaya tapi kan juga mental dan segala macam. Kami merasa bahwa kami itu belum cukup mampu untuk hal tersebut. Dan saya dan suami sepakat bahwa arti pernikahan itu nggak hanya sebatas untuk memiliki keturunan dan melanjutkan generasi gitu ya Mbak Zira. Kelengkapan pernikahan tuh sudah terjadi kok sekarang. Kami berdua ini sudah cukup lengkap dan tidak butuh gitu loh tambahan anak. Dan untuk masalah statement banyak anak banyak rezeki gitu ya, mungkin sebenarnya kalau buat saya dan suami sendiri, kita
tidak terlalu percaya ya. Buat kami, kalau misalkan nanti ketika kami punya anak dan ada rezeki, berarti itu bonus aja. Tapi bukan berarti kita punya anak biar kita punya rezeki yang lebih banyak gitu. Menurut kita sih itu agak nggak make sense aja sih Mbak gitu. Baik, terima kasih banyak yang bagi Setap atas insight-nya. Mungkin ini dua perbedaan pendapat ya, tapi kita harus menerima apapun itu. Namun, mungkin ada sih ilmu yang mempelajari tentang ini. Kira-kira kalau menurut psikologi gimana ya? Maka di sini saya mengundang juga salah satu psikolog kita, Mbak Yesa SCMC, yang akan saya undang dan akan membahas terkait child free ini. Kepada Mbak Yesa, dipersilahkan. Halo semuanya, saya Yesha SCMC Psikolog, dan pada kali ini saya akan menjelaskan terkait fenomena child free ini dalam sudut pandang psikologis. Baik, jadi dalam sudut pandang psikologi sendiri, fenomena child free ini memiliki banyak faktor. Namun faktor utamanya lebih kepada pengalaman masa lalu. Seperti yang dimana seorang individu itu dalam tumbuh kembangnya, apa yang terjadi pada seorang individu itu akan mempengaruhi perkembangannya. Contohnya, seperti ketika perlakuan buruk orang tua kepada sang anak, itu dapat membuat sang anak dalam tumbuh kembangnya merasa bahwa tidak seharusnya sosok anak itu merasakan atau mengalami hal tersebut. Sehingga saat anak tersebut tumbuh dewasa, dapat berkemungkinan untuk memiliki keputusan untuk child free atau tidak memiliki anak. Hal tersebut juga didukung oleh teori self-identity, yaitu yang menjelaskan terkait bagaimana individu itu mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri. Nah, semua pandangan tiap individu itu merupakan hasil dari adaptasi individu terhadap kejadian yang dialami dalam hidup. Oleh karena itu, tentu banyak pro dan kontra dalam fenomena child free ini. Namun sebenarnya apapun keputusan yang diambil ialah berdasarkan pilihan yang diambil oleh tiap individu, sehingga tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dalam keputusan untuk child free ini. Baik, terima kasih ya Mbak Yesa atas penjelasannya terkait fenomena child free ini. Dan mungkin intinya sebenarnya kita tuh punya pilihan masing-masing ya. Kita nggak perlu menyalahkan orang yang memilih child free ini ataupun orang yang tidak memilih child free ini. Terima kasih kepada 3 narasumber hebat kita, Mbak Gisatap, Ibu Petir, dan juga Mbak Yesa yang di sana. Sekian dari acara kita hari ini. Sampai jumpa lagi di biologi selanjutnya.